Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajat Jatnika, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Pasawahan, Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, program guru penggerak Angkatan 9. Adapun model jurnal yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah model 4F yang terdiri dari 1. Facts atau peristiwa, 2. Feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat future atau penerapan. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Kegiatan diawali dengan pengenalan LMS oleh Balai Besar Guru Pembelajar Provinsi Jawa Barat. Dilakukan secara daring pada tanggal 22 Agustus tahun 2023, dimulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Adapun materi yang diberikan pada kegiatan tersebut adalah langkah-langkah membuka SIM PKB. Ini merupakan hal yang penting, karena pembelajaran di LMS sebagai pintu masuk utamanya adalah melalui akun SIM PKB masing-masing calon guru penggerak. Kemudian, dijelaskan pula cara menggunakan LMS atau Learning Management System, karena semua kegiatan pembelajaran menggunakan LMS, mulai dari cara membuka, mengunduh bahan ajar, mengunggah tugas-tugas, serta melakukan kegiatan diskusi virtual. Kegiatan berikutnya adalah lokakarya orientasi, di mana kegiatan ini dilakukan secara daring pada tanggal 27 Agustus tahun 2023, dimulai dari jam 8 sampai dengan selesai, melalui Google Meet. Adapun materi kegiatan pada kegiatan tersebut adalah 1. Pembukaan lokakarya, 2. adalah games perkenalan diri, yang ketiga kesepakatan kelas, yang keempat harapan dan kekhawatiran, yang kelima perjalanan calon guru penggerak, yang keenam posisi diri, yang ketujuh rencana pengembangan diri, kedelapan pengenalan portofolio digital, kesembilan refleksi dan penutup, dan yang kesepuluh tugas lembar kerja orientasi dimulai dari LK1 sampai dengan LK5. Kegiatan berikutnya adalah pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS, di mana kegiatan pembelajaran menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri. Pada kegiatan mulai dari diri, adapun rangkuman ataupun benang merah pada kegiatan sesi ini adalah pendidikan dan pengajaran itu memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran lebih berpusat kepada transfer ilmu pengetahuan, sementara pendidikan lebih berpusat pada memberikan tuntunan, bimbingan kepada murid untuk mengoptimalkan segala kodrat yang dimilikinya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Alur berikutnya adalah eksplorasi konsep. Adapun benang merah dari eksplorasi konsep pada modul 1.1 ini adalah kemajuan pendidikan terutama di Indonesia selalu dinamis sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Pendidikan zaman kolonial memiliki tujuan berbeda dengan pendidikan saat Indonesia sudah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Alur berikutnya adalah ruang kolaborasi.
Rangkuman atau benang merah pada kegiatan ini adalah: dalam forum diskusi virtual, calon guru penggerak dapat saling berdiskusi untuk lebih memahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun kekuatan kodrat anak, dan bagaimana penerapannya pada konteks lokal sosial budaya di daerah calon guru penggerak bertugas. Alur berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini, merancang sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah karya, dan mempublikasikan sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Kesimpulan dari elaborasi pemahaman pada modul 1.1 ini adalah: calon guru penggerak belajar untuk membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide serta gagasan berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang diskusi virtual. Diskusi di forum diskusi virtual, instruktur memberikan penguatan pemahaman konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk melatih para calon guru penggerak untuk lebih seksama memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana penerapannya pada konteks lokal sosial budaya di daerah calon guru penggerak. Berikutnya adalah alur koneksi antar materi. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan alur yang terakhir adalah aksi nyata. Dalam kegiatan aksi nyata, ini memberikan ruang bagi calon guru penggerak menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam satu rangkaian modul. Aksi nyata dimaksudkan sebagai proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan, di mana ia dilihat sebagai kesatuan antara proses pembelajaran dan implementasi. Aksi nyata calon guru penggerak merupakan perwujudan dari perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan konteks sosial dan budaya di daerah CGP. Model berikutnya adalah feelings atau perasaan. Perasaan saya saat mengikuti pendidikan guru penggerak tentu sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya bisa sampai pada tahap ini setelah beberapa kali mencoba di angkatan sebelumnya, namun belum berhasil. Dan di angkatan 9 ini, saya diberi kesempatan untuk menggali ilmu dan pengetahuan yang baru bersama fasilitator, instruktur, pengajar praktik, serta rekan-rekan sejawat yang hebat dan menginspirasi. Di awal, memang ada rasa kekhawatiran dengan pengelolaan waktu, karena di tengah kesibukan tugas sebagai pendidik. Seiring berjalannya waktu, saya mulai dapat beradaptasi dengan keadaan dan melakukan manajemen waktu yang efektif agar kegiatan ini dapat diikuti dengan baik. Berikutnya adalah findings atau pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran mengenai topik filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan pencerahan tentang hakikat pendidik. Pendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi bertugas untuk menuntun murid memberdayakan kekuatan kodrat yang dimilikinya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidik harus menjadi teladan bagi murid-muridnya.
Ketajaman pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik murid harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sangat relevan dengan keadaan sekarang. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran harus berpusat pada murid, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Penting bagi guru untuk memahami karakteristik murid-muridnya, sehingga dalam melayani pembelajaran muridnya memberikan pembelajaran yang bermakna. Yang keempat adalah future atau penerapan. Di akhir sesi pembelajaran modul 1.1, para calon guru penggerak diharuskan untuk membuat aksi nyata. Aksi nyata dimaksudkan sebagai proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan, di mana ia dilihat sebagai kesatuan antara proses pembelajaran dan implementasi. Sebagai bentuk implementasi pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran yang berpusat kepada murid, dengan memberikan keleluasaan kepada murid mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, sebagai bentuk adaptasi terhadap kodrat zaman. Saya memanfaatkan teknologi informasi seperti platform pembelajaran yang tersedia. Salah satunya adalah Padlet. Murid menggunakan perangkat gawai untuk mengakses pembelajaran yang diunggah di Padlet, melatih pemahaman mereka melalui kuisis dan platform live worksheet, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Penumbuhan budi pekerti dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Demikianlah penyajian Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.